kratom ini ya berdasarkan hasil penelitian merupakan salah satu tanaman yang mempunyai efek 13 kali lebih berat dibandingkan dengan morfin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa lagi, yaitu dari BNN Provinsi Aceh. Ya, kita hari ini akan membahas tentang bahayanya krutom atau tanaman krutom bagi kesehatan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya hari ini bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bang ya. Apa sih krutom itu bang? Ya. Selamat sore para penonton Sahas ya. Jadi kratom ini merupakan salah satu tumbuhan tropis yang hidup banyak di Indonesia. Nah, jadi kratom ini atau juga dikenal dengan biak ya, merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di hutan tropis, khususnya paling banyak di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi tanaman kratom ini saat ini masih digunakan sebagian besar oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat ya, untuk pengobatan. Itu dia. Sebenarnya krutom ini saya membaca referensi dari beberapa media itu lebih berbahaya daripada kokain. Sedangkan kokain masuk ke dalam ranahnya narkoba bang ya. Tapi gimana dengan krutom nih bang? Iya. Jadi kratom ini ya berdasarkan hasil penelitian merupakan salah satu tanaman yang mempunyai efek 13 kali lebih berat dibandingkan dengan morfin. Dia punya efek analgesik. Jadi efek analgesik ini adalah efek yang mampu menghilangkan rasa nyeri. Ya, mampu menghilangkan rasa nyeri yang lebih kuat dibandingkan dengan morfin. Di samping memang efek lainnya. Efek lainnya yang juga bisa membuat kondisi gangguan pernapasan, lalu bahkan depresi serta kematian. Nah, itu dia. Jadi jika digunakan tidak tepat ya, dan disalahgunakan dengan zat lainnya, berpotensi menimbulkan kematian. Sekarang sebegitu efeknya lebih besar, bagaimana digolongkan ke dalam narkoba enggak sih bang nih? Ya, jadi memang BNN sendiri sejak tahun 2017 sudah mengusulkan kepada Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika terkait kratom sebagai tanaman yang dilarang penggunaannya ya. Dan saat ini memang upayanya sudah berjalan hampir 5 tahun, dan kita berharap juga bisa ada muncul regulasi ya, karena memang dari hasil penelitian yang dilakukan baik oleh BNN sendiri maupun oleh Balai POM sendiri, itu juga telah disampaikan efek negatifnya yang dapat mengganggu kesehatan bahkan menyebabkan kematian. Tapi memang kondisi saat ini ditambah masa transisi 2 tahun. Jadi memang kita diminta regulasinya nanti baru keluar di tahun 2024 nanti bang ya. Sekarang sepengetahuan BNN ini ada sih nggak bang korban-korban dari penyalahgunaan krutom ini bang? Ya, berdasarkan data BNN memang yang melaporkan untuk kondisi kematian karena kratom masih kecil. Ya, masih kecil.
jadi tidak sebegitu besar dibandingkan dengan zat-zat lainnya ya. Jadi tapi memang penggunaannya juga samping itu untuk di Indonesia juga tidak begitu besar. Nah, jadi pengguna kratom ini atau konsumen kratom ini paling besar itu berada di Amerika. Kita melihat ada konsumsi yang disuplai ke sana itu 400 ton per bulan. 400 ton per bulan. Iya, jadi memang untuk Indonesia sendiri itu pengguna kratom masih relatif kecil. Berarti pengguna yang kecil tapi ekspornya gede bang ya? Iya, ekspornya gede. Gede. Tapi itu kan mempunyai, kalau kita melihat lagi, berarti dengan adanya nanti regulasi kratom ini masuk ke jenis narkotika, otomatis nggak bisa lagi ya ekspor impor gitu ya bang ya? Iya. Berarti di negara lain masih dilegalkan bang? Ya, jadi ada beberapa negara memang yang melegalkan, ada pula yang memang membatasi. Jadi ada 3 kategori, ada negara yang memang melarang, ada yang melegalkan, ada yang membatasi. Ya, tentunya dengan beberapa kondisi lah. Yang melegalkan mungkin sejauh ini masih melihat bahwasanya mungkin penggunaan kratom ini masih besar pada kebutuhan medis misalnya ya, dan mungkin yang dilarang karena mungkin melihat bahwasanya potensi tumbuhan ini akan terhadap kematian mungkin tinggi, makanya ada proses pelarangan. Jadi untuk Indonesia sendiri memang sampai saat ini belum ada pelarangan bahwa kratom ini sebagai tanaman yang dilarang. Sejauh ini Indonesia meletakkan kratom sebagai tanaman obat. Yang menetapkan sebagai tanaman obat itu siapa bang? Apakah BPOM atau BPOM yang menetapkan? Berarti kalau BPOM menetapkan itu obat-obat sebagai medis, apakah kemungkinan besar nanti menjadi terlarang juga bang untuk dikonsumsi? Iya, memang saat ini kita sudah menyampaikan juga, BPOM sudah melihat potensi bahwasanya tanaman ini berbahaya ya, dan sudah juga mengharapkan supaya ada perubahan penggolongan dari tanaman yang bisa digunakan untuk medis menjadi tanaman yang dilarang untuk penggunaan medis gitu. Tapi sejauh ini memang regulasinya belum keluar, kita masih menunggu regulasi yang jelas apakah memang tanaman kratom ini dilarang penggunaannya bagi konsumen atau masyarakat di Indonesia. Bagaimana sih himbauan dari BNN, mungkin khususnya BNN Aceh terhadap tumbuhan ini bang? Ya, sejauh ini memang untuk Aceh sendiri kratom belum populer ya, artinya dari segi jumlah permintaan akan kratom juga kecil, akan tetapi potensi itu ada. Dari mana tahu potensi ada? Karena kita sudah mendapatkan selebaran atau salinan bahwa di sini di Aceh ini sudah ada asosiasi petani kratom. Ya, itu di Tamiang. Ya, beberapa tahun lalu sudah ada akta notarisnya. Ini menunjukkan bahwasanya kratom sudah mulai ada di Aceh. Walaupun memang dari segi jumlah dan cakupan masih kecil, tapi kita perlu waspadai juga. Bukan tidak mungkin nantinya kalau tidak ada langkah antisipatif, kratom ini bisa besar. Namun secara keseluruhan di Indonesia, kratom ini paling banyak di Kalimantan. Sehingga memang proses permintaan akan kratom itu paling besar berada di sana, karena memang beberapa negara tetangganya itu besar peminatnya terhadap kratom. Berarti kalau sudah ada asosiasi tadi bang, berarti sudah mulai membudidayakan kratom juga di Aceh bang ya? Ya, jadi memang karena sudah ada asosiasi, pastinya ada tanaman yang dikembangkan. Ya, dan karena lagi-lagi tadi regulasi tentang kratom belum jelas, belum tegas,
menyatakan bahwa kratom sebagai tanaman yang dilarang penggunaannya, maka kita belum bisa mengambil langkah tegas untuk itu. Ya. Namun kami terus melakukan sosialisasi, ya, baik yang sifatnya melalui media poster, cetak maupun secara langsung seperti ini. Ya. Jadi yang tujuannya sebagai sarana edukasi. Ya, betul. Kami memang melihat bahwasanya ada perbedaan yang signifikan antara marketing bagaimana kratom dijual dengan bagaimana kratom sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa kratom ini juga memiliki sisi negatifnya. Di samping memang sisi positifnya ada, ya, tapi kita lihat ada juga sisi negatifnya yang jauh lebih besar jika ini tidak dikontrol. Itu dia. Berarti semakin lama pemerintah mengeluarkan peraturan atau instrumen hukum terhadap kraton ini menjadi bom waktu juga, Bang, ya? Ya, kita berharap tidak sampai ke sana gitu ya. Artinya kita sebagai pelaksana kebijakan berharap jangan sampai potensi-potensi terjadi. Nah, artinya kalau kita mengestimasi hal tersebut, maka sebuah keniscayaan regulasi ini harus lebih cepat munculnya. Nah, tapi karena kita berikhtiar agar prosesnya lebih terus-menerus disosialisasikan, kita berharap jangan sampai nanti prosesnya menjadi lebih besar. Mungkin terakhir, Bang, statement Abang ke khalayak umum, ya, terutama tentang bahayanya kratom, apa sih himbauan dari BNN, Bang? Ya, jadi memang kratom ini merupakan salah satu fokus BNN, ya. Kita juga melakukan upaya untuk supaya para petani atau masyarakat, ya, tidak melakukan konsumsi atau menanam kratom, ya. Salah satunya selain kita melakukan himbauan, juga kita melakukan intervensi program, ya. Di Kedeputian Dayamas BNN RI, ya, kita telah memberikan intervensi program yaitu Grand Design Alternative Development seperti yang di belakang ini. Kalau Aceh diberikan intervensi GDAD dengan komoditi atau tanaman dilarangnya adalah ganja, sedangkan di Kalbar itu komoditi yang dilarang adalah kratom dengan program yang sama-sama GDAD. Tujuannya apa? Agar masyarakat yang mengambil jalan dengan cara budidaya tanaman kratom itu bisa beralih fungsi, nah, menjadi tanaman yang lebih produktif. Ya, ada banyak tanaman produktif yang sebetulnya bisa disubstitusi memberikan pendapatan masyarakat. Tidak semata-mata kratom. Walaupun memang kita ketahui kratom mempunyai nilai jual yang lumayan tinggi, berkisar antara 20.000 sampai 40.000, ya, per kilo, Bang. Per kilo. Tapi kalau tanaman ini justru malah memberikan efek negatif, maka nilai ekonomis ini tidak akan ada manfaatnya. Ya, lebih baik kita beralih fungsi ke tanaman produktif, ya, yang punya nilai ekonomis cukup, dan itu kita nilai manfaatnya untuk pribadi maupun masyarakat lebih besar. Oke, ya, sangat menarik sama kita bahas tentang edukasi tentang kratom, ya. Memang ini menjadi bom waktu juga bagi kita semua bahwa regulasi sekarang belum ada. Semoga ke depan kita harap, Bang, ya, regulasinya cepat keluar, bahwa ini apakah untuk medis terbatas atau memang baik medis yang secara keseluruhan. Yang jelas kita patut berwaspada bahwa ini menjadi ancaman bagi generasi penerus kita, gitu, Bang, ya? Ya. Oke, stay terus di SAS Inisiatif.